Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week 25 udah selesai ya. Double game week yang ya lumayan mengecewakan, tapi juga lumayan oke juga ya buat gue ya. Karena kapten kita semua Haaland, triple kapten yang ya bisa dibilang lumayan lah ya, so-so ya, double digit. Tapi memang tidak sebagus itu ya. Dan juga dibanding dengan pemain-pemain lain yang single game week sungguh ada di belakang banget Haaland dibanding Højlund, dibanding Watkins dan kawan-kawan tentunya. Dan sekarang saatnya kita bahas tuntas game week 25 kemarin dan juga sekaligus kita akan bahas strategi untuk masuk game week ke-26. Untuk itu langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go. Oke, seperti biasa kali ini gue akan sampaikan untuk segmen-segmennya, tim review singkat, tim selection, dan juga captain picks tentunya untuk di game week ke-26 ini, yang dimana di game week 26 ini akan ada blank game week yang bisa dibilang cukup tricky ya, karena ada beberapa pemain kita tentunya yang cukup populer gak bisa main di game week besok. Dan tentunya udah gue susun juga line up gue nanti di tim selection, yang dimana gue tampaknya gak menggunakan free hit juga karena udah cukup mumpuni ya untuk bisa mengganti pemain-pemain bench gue yang bisa masuk ke dalam squad. Dan tentunya tinggal kita lihat untuk info-info terbaru dari Twitter yang belum bisa gue lihat juga karena ada update terakhir ya. Kabarnya nanti tadi malam ada Liga Champion juga, Arsenal kalah ya dari Porto, dan juga ada Liverpool semalam yang pertandingan terakhir berhasil mengembalikan keadaan ya setelah kebobolan lebih dulu terhadap Luton dan berhasil mencetak 4 gol, membalas 4 gol di babak kedua semalam. Dan sayangnya Salah nggak bisa main, dan juga Nunes nggak bisa main, dan juga Jota nggak bisa main. Nama-nama populer yang bisa diambil di game week 25 kemarin sebagai pemain sword ya untuk bisa meraih poin di double game week kemarin ternyata gagal bersinar ya. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama untuk tim review singkat. Let's go. Oke, untuk tim gue kemarin gue mendapatkan 95 poin ya, gimana ini safety score-nya ada di angka 79 untuk di overall rank gue, dan artinya gue panah hijau kali ini akhirnya setelah 3 game week terakhir berdarah. Akhirnya gue panah hijau lagi, dan di sini gue mendapatkan margin 16 poin, cukup lumayan oke harusnya ya. Dan di sini ada nama-nama diferensial gue yang cukup banyak berhasil meraih poin ya, dimana di sini ada Højlund dengan 13 poin, lalu ada Walker juga 12 poin, lalu ada Salah 11 poin, yang dimana memang Salah hanya bermain 1 game week aja ya, dan kabarnya terakhir semalam dia nggak bisa main karena memang kondisinya belum fit 100% juga. Jadi Klopp kayaknya nggak mau memaksakan Salah ya, daripada berakibat cukup lebih parah lagi nanti di game week selanjutnya. Jadi benar-benar Salah harus disimpan untuk di pertandingan semalam. Dan untuk trades-nya di sini yang cukup mengkhawatirkan ada Watkins ya, dimana Watkins mendapatkan 13 poin, yang memang sebenarnya sama dengan Højlund ya. Di sini gue mengganti Watkins dengan Højlund, jadi cukup berhasil di outscore lah oleh Højlund untuk bisa mengimbangi Watkins untungnya di pertandingan MU kemarin. Dan selanjutnya langsung aja kita lihat untuk overall rank gue naik ke 849.000. Akhirnya gue masuk lagi ke 1 jutaan, mantap banget. Dan di sini gue dengan total 1463 cukup berhasil lah untuk bisa naik ke 24%, bahkan dari 1,1 juta kemarin. Jadi mantap banget, cukup bersyukur gue dengan hasil yang gue dapat, dimana triple captain gue ada Haaland dengan 30 poin, yang dimana bisa dibilang lumayan ya, dimana 10 poin artinya poin dia. Dan ada De Bruyne yang sayangnya tidak bisa bermain di pertandingan kedua kemarin, jadi benar-benar hanya 2 poin aja. Jadi untuk teman-teman yang mungkin yang triple captain De Bruyne harus gigit jari di game week kali ini ya. Dan juga ada Salah 11 poin, yang dimana ada beberapa juga bisa gue lihat kemarin yang mengaptenkan triple captain Salah. Jadi itu benar-benar cukup hoki, cukup oke, berselisih 3 poin artinya dengan Haaland 33 poin. Dan di sini ada Palmer 2 poin aja, dan Neto pemain gue yang dimana ini cukup lumayan 5 poin, 1 asisnya dia dengan sprint cepatnya dia gila banget ya. Dan juga ada Saka 15 poin, artinya ini 2 game week yang cukup gacor ya dari Saka ya, dengan berhasil double digit poin di 2 game week terakhir. Dan juga ada Walker 12 poin yang berhasil clean sheet di 2 pertandingan terakhir ya. Dan ada Areola 3 poin aja. Dan untuk pemain pengganti gue ada Gusto aja yang 2 poin, dan artinya cukup oke untuk line up gue kemarin di game week 25. Dan untuk itu langsung aja kita lihat untuk tim selection ya. Untuk tim selection kemarin gue udah melakukan early transfer ya, dimana sebelum pertandingan Arsenal kemarin gue memasukkan Gabriel menggantikan Gusto, yang dimana Gusto kan nggak bisa main ya di game week besok 26 karena blank game week, dan ada harus salah satu pemain yang gue korbankan nanti di blank game week. Dan satu-satunya pemain yang bisa gue korbankan hanya Gusto aja, karena memang Bale akan double game week nanti di game week 28, dan Salah juga nggak bisa gue ganti karena memang dia menjadi tim inti gue ya untuk bisa berada di line up, jadi nggak bisa dijual tentunya. Dan ada Palmer juga yang nggak bisa gue
gue jual karena memang menjadi tumpuan pemain Chelsea gue di lini tengah dengan harga yang murah meriah juga. Jadi satu-satunya nama yang bisa gue keluarin adalah Gusto dan gue gantikan dengan Gabriel yang memang harganya cukup pas banget kemarin bisa gue lihat. Jadi gue di sini in the bank hanya 0,0 juta dan Gabriel bisa masuk ke squad gue, dan artinya di sini gue memiliki 3 back yang proper, yaitu Trippier, Walker dan Gabriel untuk bisa gue mainin di game week selanjutnya ya sebagai starting line up. Dan di sini ada Tyler nyempil ya karena memang dia udah sembuh juga dan dia akan main juga di game week 26 jadi harus masuk. Lalu ada Archer di sini yang baru bisa gue lihat tadi pagi dapat kartu kuning ya, dapat pemberitahuan kuning nih yang dimana kemungkinan main 75% dan semoga aja dia bisa tetap main dan bisa mengisi lini depan gue. Dan ya berikut kurang lebih untuk line up gue, dan dimana kapten rencananya mungkin ada Højlund kalau gue berani diferensial tentunya, dan kalau emang gue mau main aman mungkin akan masukin kapten Saka atau kapten Haaland tentunya, yang dimana Haaland memang lagi sedikit agak seret golnya ya di beberapa game terakhir, dan juga City bisa kita lihat agak cukup kesulitan di 2 game terakhir yang hanya mampu mencetak 1 gol aja gitu di 2 game terakhir, di 2 pertandingan terakhir. Dan untuk pertandingan di game week 26 yang bisa kita highlight ya di sini, dimana ada Sheffield United yang terus-terusan kalah dan di sini lawannya Wolverhampton. Di situ artinya ada Hwang Hee-chan, ada Neto yang bisa menjadi pilihan. Di sini Neto gue udah ada ya tentunya, yang dimana Neto gue cukup oke lah bisa melihat dia main ya, dimana mainnya cukup oke juga kemarin, dimana penetrasi dia seperti hal biasanya ya, sprint cepat di sisi kanan atau sisi kiri dari penyerangan Wolverhampton, dan di situ dia memang rajanya assist ya dari Wolverhampton. Dia udah mulai bermain lagi dan setiap main dia selalu mencetak assist tuh banyak banget, 11 assist udah di total dia raih ya di musim ini. Jadi ini salah satu top assist juga untuk Liga Premier Inggris ya. Dan ada Hwang Hee-chan juga yang bisa menjadi pilihan, karena Hwang Hee-chan bisa gue lihat juga cukup moncer ya bersama Wolverhampton selepas ditinggal oleh Raul Jimenez. Di sini Hwang Hee-chan juga harganya masih 5,5 dan mainnya di midfielder di sini ya untuk di FPL. Jadi tentunya ada pilihan yang cakep banget untuk bisa diambil harusnya Hwang Hee-chan. Lebih murah dari Neto dan di sini dia udah mencetak 10 gol 3 assist. Jadi memang pasangan yang cukup klop banget antara Neto dan Hwang Hee-chan. Kalau teman-teman emang ngincer gol bisa ambil Hwang Hee-chan tentunya dengan harga yang lebih murah, atau mungkin kalau emang mau nyari assist doang bisa ngambil Neto mungkin ya untuk diferensial tentunya. Dan kepemilikannya masih 4,5% aja ya. Jadi ini benar-benar masih murah meriah, masih diferensial, masih oke banget lah untuk bisa diambil. Dan juga untuk fixture kedepannya ya, 4 game week ke depan cukup hijau, terlepas dari ada Newcastle. Memang Newcastle cukup merah di sini ya, tapi di game week 28 dan 29-nya lawan Fulham dan lawan Bournemouth, dan di game week 30 lawan Aston Villa, dan 31 selanjutnya dia lawan Burnley, West Ham dan Nottingham Forest. Jadi ya pilihan yang cukup oke banget untuk bisa memasukkan pemain-pemain Wolverhampton ya di game week 26 ini. Dan pertandingan selanjutnya yang bisa kita highlight mungkin ada Man City ya melawan Bournemouth, dan juga ada Arsenal lawan Newcastle yang bisa gue bilang akan cukup big match. Dan ini adalah pertandingan yang bisa gue bilang akan jual beli serangan cukup keras ya, dan juga akan cukup agresif karena bisa gue lihat di pertandingan terakhir ya di kandang Newcastle St James Park kemarin. Pertandingan Arsenal Newcastle adalah salah satu pertandingan yang bisa gue bilang pertandingan yang jajaran papan atas terbaik ya untuk bisa ditonton di musim ini. Jadi tentunya gue cukup menaruh harapan besar ya untuk bisa melihat Arsenal Newcastle ini akan kembali menggacor ya, dan juga kembali mencetak gol cukup banyak di pertandingan ini. Kemarin kalau nggak salah gue ingat ada Gordon yang mencetak gol kemarin dengan kemenangan Newcastle, dan bisa gue lihat ini adalah pertandingan yang berpotensi dengan gol yang banyak pastinya, antara 3-2 atau 4-3 mungkin kemungkinan besar. Dan Saka bisa menjadi pilihan kapten yang cukup aman harusnya untuk di game week 26 ini. Jadi tentunya untuk pilihan kapten pertama gue mungkin ada Saka untuk bisa menjadi potensi yang terbaik, karena dia di 2 game week terakhir juga memiliki form yang cukup oke. Bahkan di 4 pertandingan terakhir dia udah mencetak 6 gol. Itu raihan yang cukup moncer, cukup oke. Dan juga dimana 3 dari 4 game week terakhir Saka mencetak double digit point. Jadi ya kapten Saka menjadi pilihan yang paling aman untuk bisa kita pakai, dan juga kepemilikan Saka juga cukup tinggi ya dengan 61%. Jadi tentunya kayaknya bakal menjadi top kapten di game week 26 besok kemungkinan besar. Dan pilihan kapten kedua ya masih ada Haaland di sini, dimana Haaland melawan Bournemouth, yang dimana Bournemouth juga bisa kita tahu nggak oke banget mainnya, dan juga Bournemouth bisa gue lihat di sini belum pernah menang ya dari 6 pertandingan terakhir. Dari game week 20 belum pernah menang. Jadi ini adalah kesempatan yang cukup oke juga untuk Haaland, dan De Bruyne bisa mencetak gol yang cukup gacor untuk di game week besok. Jadi pilihan kapten gue ada 2 di sini, ada Haaland dan juga ada Saka. Yang mana pertama ada Saka, kedua ada Haaland. Dan untuk diferensial kapten bisa ambil dari Wolverhampton Neto atau Hwang Hee-chan, dan juga mungkin ada Højlund bisa menjadi potensi yang bagus, atau mungkin Watkins ya. Coba kita lihat. Watkins akan menghadapi
Nottingham Forest. Yang dimana Nottingham Forest kita bisa lihat untuk formnya dia 1 kali menang aja ya dari 5 pertandingan terakhir, dan dimana di pertandingan terakhir dia menang lawan West Ham, dan 4 pertandingan sebelum melawan West Ham kalah semuanya. Jadi menjadi potensi yang bagus juga ya untuk Watkins sebenarnya untuk bisa kembali mencetak gol. Dan itu untuk pilihan kapten dan tim selection yang bisa gue sampaikan, dimana kapten pertama tadi ada Saka, kapten kedua ada Haaland, dan untuk alternatif kapten tadi ada Højlund, ada Hwang Hee-chan atau Neto, dan juga ada Watkins. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection dan juga kapten picks dan juga tim review singkat dari gue untuk di game week ke-26 ini. Semoga membantu teman-teman semua juga ya dalam meramu serta meracik tim di game week 26 ini. Dan juga untuk teman-teman semua yang mungkin punya pertanyaan, masukan, saran, kritik, dan nama-nama lain terlewat dari gue, bisa feel free langsung nanya aja di kolom komentar di bawah. Dan juga untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung aja nanya di kolom komentar di bawah, dan bisa gue jawab maupun nyatunya seperti biasa di kolom komentar. Dan kayaknya itu aja untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tigor Irsyad. Peace out.